Mukjizat itu bukanlah sebagai ukuran kebenaran dan keselamatan. Ada banyak orang yang merasa terkagum-kagum terhadap seseorang yang sanggup melakukan hal yang luar biasa. Misalnya ketika mengetahui seseorang itu berdoa atau mendoakan, lalu di kemudian waktu doanya tersebut menjadi kenyataan. Ataupun ketika mengenal seseorang yang sanggup menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Sehingga banyak orang yang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah merupakan sebuah mukjizat. Apalagi orang-orang tersebut menambahkan embel-embel bahwa hasil dari apa yang dilakukannya itu adalah atas seizin Tuhan. Namun sebagai umat Kristen, kita harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk mempercayai klaim tersebut. Sebab dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 1-12 menuliskan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini nanti, akan muncul pendurhaka yang adalah sebagai pekerjaan iblis. Dan akhirnya akan banyak kedurhakaan yang dilakukan oleh umat manusia. Di antaranya akan ada kesesatan-kesesatan, rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan aneka mukjizat palsu. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini nanti, Alkitab menuliskan justru setan akan lebih mengadakan mukjizat-mukjizat palsu. Setan melalui nabi-nabi dan mesias-mesias palsu akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat palsu yang akan menyesatkan umat Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 24, sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 2 Tesalonika 2 ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Bunyi ayat-ayat tadi dapat menjadi petunjuk bagi kita bahwa mukjizat itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu ukuran atau standar landasan kebenaran, baik yang dilakukan dan dialami oleh orang lain maupun yang terjadi di dalam gereja, terutama pada zaman akhir ini. Karena ayat-ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa meskipun akan ada orang-orang yang dapat melakukan mukjizat maupun perbuatan-perbuatan yang ajaib, namun ternyata apa yang dilakukannya itu adalah bukan berasal dari Allah yang benar, melainkan berasal dari setan. Setan menggunakan orang-orang tersebut untuk memampukan melakukan aneka mukjizat dan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Sehingga hal itu dapat mengaburkan manusia kepada pengenalan terhadap Allah yang benar. Yesus mengkategorikan mukjizat yang dilakukan seperti demikian itu adalah sebagai pembuat kejahatan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita boleh saja percaya pada sebuah mukjizat yang dilakukan oleh seseorang, tetapi kita harus melihat latar belakang orang tersebut. Apakah orang tersebut percaya Yesus dan apa yang dilakukannya sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan? Dan apakah kehidupan dan segala yang dilakukannya itu selalu untuk meninggikan Yesus Kristus? Sebab standar kebenaran itu bukanlah berdasarkan sebuah mukjizat. Tetapi standar kebenaran itu adalah Alkitab, firman Tuhan, dan Yesus Kristus. Sebagaimana ada tertulis demikian. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu, terima dan tinggikan Yesus dan hukumnya dalam kehidupan kita setiap hari, serta jadikan Alkitab firman Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengenal dan menerima kebenaran yang sesungguhnya.